Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Randy Studio di channel yang bakal ngebahas film-film yang diangkat dari kisah nyata. Kali ini gua bakal ngebahas film yang berjudul Bohemian Rhapsody. Film ini merupakan biografi dari seorang Freddie Mercury, sang vokalis band Queen, mulai dari bergabung dengan Queen sampai dengan konser terbesarnya di Live Aid. Penasaran sama kisahnya? Yuk tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Film ini rilis tahun 2018 dan merupakan salah satu dari 6 film terlaris sepanjang 2018. Di mana IMDb memberikan rating yang cukup tinggi yaitu sebesar 8/10 dan Rotten Tomatoes sendiri memberikan skor 85% atau 4.25/5. Dalam film ini kita akan lebih difokuskan dalam kehidupan Freddie dibandingkan kisah Queen-nya itu sendiri. Tapi sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue mau sedikit info kalau film ini agak sedikit berbeda dengan kisah nyatanya. Oleh karena itu, minggu ini tanggal 20 September, gue bakal ngebahas di segmen Fiction or Fact. Film berlatar sekitar tahun 1970-an, di mana band Queen pertama kali dibentuk. Film diawali dengan scene di mana Freddie sedang bekerja di sebuah bandara, dan ia terlihat sedang memindahkan koper para penumpang. Di situ si Freddie agak sedikit terpana melihat koper band. Freddie sering membawa kertas dan pensil untuk menulis sebuah lagu di waktu luangnya. Dan terkadang, lirik yang indah datang dari waktu dan momen yang tak terduga. Itulah sebabnya kenapa ia selalu membawa pensil dan kertas. Freddie tinggal bersama dengan adik dan kedua orang tuanya. Adiknya bernama Kashmira Bulsar, ayahnya bernama Bomi Bulsara, dan ibunya bernama Jel Bulsara. Freddie tumbuh bersama dengan ayahnya yang keras dan disiplin, tetapi ibunya sangat menyayanginya dan begitu memanjakannya. Di malam hari, Freddie sering mengunjungi bar untuk melihat band Smile bernyanyi. Band Smile ini merupakan band kampus di tempat Freddie berkuliah. Karena band ini cukup bagus, makanya ia sering bernyanyi di bar dan seperti pentas-pentas seni gitu. Suatu ketika, Freddie memberanikan diri untuk memberikan sebuah lagu yang ia tulis kepada band Smile. Freddie memperkenalkan diri sebagai seorang fans dan anak jurusan desain kepada Brian May dan Roger Taylor. Awalnya lagu itu ditolak oleh Brian dan Roger dikarenakan vokalis mereka, Tim Stovall, baru saja mengundurkan diri dan berpindah ke band lain. Freddie yang melihat hal tersebut sebagai peluang untuk bernyanyi, langsung mengajukan diri untuk menjadi vokalis band Smile. Ini merupakan awal pertemuan mereka menjadi satu keluarga yang kelak dikenal sebagai grup band Queen. Siang hari, sebelum Freddie pertama kali tampil menggantikan Tim Stovall, vokalis yang keluar dari band Smile tadi, ia menyempatkan diri untuk mampir ke Biba Fashion Store, di mana di situ ia bertemu dengan Mary Austin. Mary merupakan wanita yang ia temui saat menonton band Smile di bar tadi. Mary pun menyarankan beberapa fashion untuk ia kenakan saat manggung. Di malam pertunjukan, kita dikenalkan dengan anggota baru band Smile yang bernama John Deacon. Di sini karakter John tidak terlalu dijelaskan asal-usulnya ya. Di saat Freddie tampil, Freddie pun bisa menghidupkan kembali band Smile meskipun ia sempat lupa pada liriknya. Satu tahun kemudian, grup band Smile mengganti namanya menjadi Queen dengan album pertamanya yang berjudul Seven Seas of Rhye. Selain pintar menulis lagu, Freddie merupakan sosok yang kreatif dalam menambahkan efek dan instrumen kepada lagunya. Di tahun ini pun, Freddie mengganti nama belakangnya yang semula Bulsara menjadi Mercury. Akhirnya album pertama Queen rilis dan cukup membuat banyak perhatian atas lagunya. Di mana seorang karyawan rekaman A&R sempat memberikan rekaman tersebut kepada John Reid. By the way, John Reid ini merupakan seorang promotor EMI, dan ia sempat membuat nama Elton John menjadi terkenal. Di saat bertemu dengan John Reid, ia menjelaskan bahwa ia tertarik menjadi manajer Queen dan akan membuat Queen menjadi terkenal. John Reid juga menjanjikan sebuah tur ke Jepang untuk memperkenalkan Queen ke negara Asia. Akhirnya pada tahun 1975,
John Reid resmi menjadi manajer grup band rockstar yang terkenal yang bernama Queen. Di bawah John Reid, ia sempat menyiapkan tur ke Amerika untuk band Queen, dan album Queen sempat terjual habis di kala itu. Queen melakukan tur pertama mereka di Amerika, Midwest, Cleveland, Houston, Denver, Portland, New Orleans, Atlanta, and Pittsburgh. Semua tiket konser Queen di daerah tersebut terjual habis. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1975, Ray Foster selaku eksekutif EMI menolak keras merilis album Bohemian Rhapsody. Menurut Ray, lagu itu terlalu panjang karena berdurasi 6 menit, bernuansa opera, dan terdapat kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak muda. Terjadi pertengkaran yang cukup besar antara EMI selaku label produksi yang menaungi Queen kala itu dengan suara para anggota band. Hal ini berujung pada mundurnya Queen dari EMI. Untuk membuktikan kepada EMI bahwa lagu Bohemian Rhapsody itu layak untuk didengar, akhirnya Freddie meminta salah satu channel radio untuk menyiarkan lagu Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody menjadi lagu yang tersukses setelah tur seluruh dunia Queen di tahun 1976. Di tahun 1980-an, Mary memutuskan hubungan dengan Freddie karena Freddie mengaku dirinya sebagai homoseksual. Di tahun tersebut pula kesuksesan Queen berada di puncaknya. Tapi, di balik kesuksesannya, Freddie merupakan sosok yang kesepian hingga akhirnya ia sering mengadakan pesta-pesta untuk mengisi kekosongannya. Hasil dari itu, Freddie sering datang terlambat untuk latihan. Di saat menunggu Freddie, tiba-tiba Brian memiliki ide untuk membuat sebuah lagu, di mana para penonton bisa ikut memainkannya. Akhirnya dengan ide tersebut lahirlah sebuah lagu yang berjudul We Will Rock You. Hubungan Freddie dengan Queen harus renggang saat Freddie menandatangani kontrak solonya dengan CBS Records dengan total nilai kontrak sebesar 4 juta US dollar. Di tahun 1984, Freddie mulai mengerjakan album solo tersebut dan meninggalkan Queen. Kehidupan Freddie semakin berantakan di bawah pengaruh buruk Paul selaku pacar Freddie kala itu. Mereka lebih sering berpesta diri daripada melatih suara. Paul pun bersifat posesif dengan tidak memberikan akses telepon dari Jim Beach selaku manajer Queen dan Mary. Suatu ketika, Mary yang sedang hamil pergi menemui Freddie untuk mengetahui kabarnya. Di situ Mary menanyakan masalah Queen dan konser Live Aid di Wembley, London. By the way, Live Aid ini merupakan konser terbesar yang pernah diadakan. Konser ini disiarkan secara live selama 16 jam dari Stadion Wembley dan Stadion JFK. Konser ini ditonton lebih dari 1,9 miliar orang dari seluruh dunia dan merupakan acara pengumpulan dana untuk penanggulangan kelaparan di Ethiopia. Setelah mendengar semua yang diceritakan Mary, Freddie langsung memecat Paul dan kembali kepada Queen. Tetapi karena semua anggota sudah tersakiti hatinya, John, Brian, dan Roger memberikan syarat agar Freddie bisa kembali kepada Queen. Syarat tersebut adalah, setiap lagu yang dinyanyikan oleh Queen harus ditulis penciptanya adalah Queen, bukan nama individual dalam band. Dan semua pemasukan akan dibagi rata kepada band. Syarat ini pun disepakati oleh Freddie, dan akhirnya keluarga Queen kembali lagi. Di saat mereka sedang berlatih untuk konser Live Aid, Freddie memberitahukan info yang sangat mengejutkan. Freddie mengatakan bahwa ia saat ini telah mengidap AIDS. Hal ini pertama kali dikatakan kepada Brian, Roger, dan John. Sebelum konser Live Aid di tahun 1985, Freddie menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarganya dan mengatakan jujur kalau dia adalah seorang gay. Dia membawa pulang Jim Hutton untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan adiknya. Setelah itu, scene dilanjutkan ke Wembley, di mana Queen sedang bersiap untuk membuka konser tersebut. Di sini kita diperlihatkan perubahan sikap Freddie yang kembali dekat dengan Queen. Queen membawakan lagu Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, We Will Rock You, dan We Are the Champion. Penampilan mereka sukses besar membuat penonton sangat terhibur. Akhirnya Freddie meninggal di tahun 1991 karena penyakit AIDS yang dideritanya. Di tahun 1992, sisa grup band Queen dan Jim Beach menggalang Mercury Phoenix Trust untuk menghormati Freddie dan melawan penyakit AIDS di seluruh dunia. Dan film pun berakhir.